Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kali ini saya Siti Jemimah akan membawakan liputan khusus workshop di Pare. Dalam sebuah langkah penuh semangat, Bapak Ibu Tim Manajemen Sisma Mendidik Indonesia dan LPI Sabilillah Malang melakukan perjalanan menuju SDNU Pare. Dalam kegiatan ini, kehangatan dan kebersamaan sangat terasa. Inilah dia liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat rombongan tim kloning dari pendidikan Sabilillah Malang, rahimakumullah, Bapak Ibu pengurus, Ustadz Ustadzah, anggota sekolah kloning yang saya hormati. Pertama kami panjatkan puji syukur alhamdulillah rabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah inayah sehingga kita bisa bertemu di sini majelis dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran sekolah kloning tahap ketiga Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Semoga pertemuan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dengan pengajab. Kelak di kemudian hari kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai wakil dari pengurus pertama menyampaikan selamat datang di sekolah mepet sawah yang biasa terkenal mewah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Idrisiyah, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Idris. Yang kami hormati dan kami muliakan juga Bapak Ketua Yayasan, yaitu Bapak Ahmad Raden Wisanggeni Amrullah MPD yang saya hormati, Bapak Ibu para Ketua Yayasan Sekolah Kloning, para Kepala Sekolah dan peserta workshop pada pagi hari ini atau pada hari ini, yang mudah-mudahan dan insya Allah akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mewakili Bapak Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadal MPD, yang sedianya bisa bersama-sama Bapak Ibu semuanya karena harus menjalankan tugas utama di Universitas Negeri Malang selaku Wakil Rektor 1, sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita semuanya. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini adalah kegiatan lanjutan bagaimana sekolah-sekolah kita ini semakin lama semakin mapan, semakin tertata dengan baik, baik dari sisi pembelajarannya maupun yang lainnya atau pendukung lainnya. Karena kunci sekolah kita itu bisa bagus, ya pembelajarannya ya harus bagus. Tidak mungkin pembelajaran itu bagus kalau tidak didukung pendukung-pendukung lainnya yang juga mensupport, sehingga pembelajaran itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekolah kita akan baik ya ini asalkan ada dua syarat yang harus kita lakukan, dan itu menjadi bagian dari kita semua warga sekolah maupun warga yayasan, termasuk yayasan.
apa yang selalu disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tur Hasan, kalau kita ingin mengurus pendidikan atau sekolah itu bisa bagus, ya syaratnya ada dua. Yang pertama adalah harus ada ghirah perjuangan. Yang kedua, profesional. Artinya apa? Dua hal ini kalau kita bisa lakukan, itu insya Allah bisa kita raih. Karena hanya perjuangan saja tanpa dikelola dengan profesional, ya tidak akan bisa maksimal. Demikian juga sebaliknya, kita hanya berpikir profesional, tidak ada ghirah perjuangan, hanya hitung-hitung aja, hitung ini laba atau rugi. Nah, dua hal ini harus kita padukan dan harus menjadi jiwa dari warga sekolah, warga yayasan, termasuk orang tua. Oleh karena itu, yang kita lakukan saat ini itu ya dua-duanya, ya ghirah perjuangan juga ghirah profesional. Kita selalu belajar, sabila hanya menginspirasi saja, ya sabila hanya menginspirasi, jangan berharap dituntun sangat detail, tidak mungkin. Tapi inspirasi itulah yang harus dikembangkan sendiri oleh sekolah kloning. Dan ilmu yang manfaat, barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatan tunjina biha min jami'i ahwal al-afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hadi wa talmat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim. Mohon izin Bapak, kami dari perwakilan Yayasan YPI Nurul Huda Sejati Hanin Banat Nurul Huda Sejati Sidoarjo. Tadi disampaikan Pak Ali Afandi berkenaan dengan bab kuadran, termasuk dalamnya tadi saya sampaikan konflik condition. Biar kami tahu, kalau tadi disampaikan, kalau di negeri baik itu ikut Dikbud mau Kemenag, ini bab usia mengajar Pak Afandi. Kalau itu kuadrannya guru, ini bab guru Pak Afandi. Ini kepentingan kepala sekolah, karena sekarang sudah digitalisasi, masalah usia mengajar itu 60 tahun Pak Afandi. Maka misalkan ini soal yang pertama Pak Afandi, jika guru tersebut masih aktif tapi kinerjanya itu tidak baik Pak Afandi, ini masuk kuadran yang bagaimana ini? Tindak lanjut daripada kepala madrasah. Ya, tadi saya menyimak kuadran.
insya Allah kuadran itu nyambung pada nilai-nilai normatif, apa itu kualifikasi, kompetensi maupun kinerja. Nah ini guru tersebut dapat TPP, belum masa pensiun, tapi di swasta Pak Afandi. Kalau negeri ya sudah, kalau 60 ya sudah, itu sudah tertata rapi. Kalau tapi di swasta ada motivasi tersendiri katanya Pak Afandi tadi. Tapi masalahnya biar yayasan tahu bagaimana ada konflik-konflik kepala madrasah atau kepala sekolah, jika kinerjanya tidak baik, ini kuadrannya bagaimana Pak Afandi? Itu soal yang kedua. Kami dari pengurus Pak Afandi mungkin nanti sharing khusus pada kelompok-kelompok tertentu A atau B nanti, itu Pak Afandi, yang namanya orang kalau sudah masuk lembaga termasuk kepengurusan Pak Afandi, muncul egonya. Di pengurusan itu muncul egonya. Memang terjadi di yayasan kami manajemen jeruk makan jeruk, karena ada pengurus juga guru, tapi pengurus ini mengandalkan ke unitnya. Jadi kepentingan gagasannya ini untuk unitnya. Ini apakah itu termasuk kuadran? Bagaimana tindak lanjutnya? Apakah ini harus dipertahankan, dirotasi, dimutasi, bahkan dibinasakan? Namun Pak Afandi, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya belajar siswa secara individu sebelum penyusunan strategi pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan guru BK di sekolah masing-masing untuk bisa memetakan kemampuan anak, kemudian memetakan minat bakat anak tersebut. Kalau memang dirasa sudah mampu, boleh menggait tim psikologi ya. Kalau di kami ada ya Bu ya, dengan ya itu sebesar ada rata-rata 50.000 sampai 100.000. Bapak Ibu bisa mengetahui semua potensi anak, tidak hanya dari IQ-nya, tapi juga kemampuan spiritual, kemampuan emosional, bahkan karir Ananda, gaya belajarnya, semuanya terangkum di dalam hasil tersebut. Itu ya. Nah, yang kedua, kriteria penggunaan setidaknya 1 dari 3 strategi diferensiasi, yakni diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses maupun diferensiasi produk, dan kriteria yang ketiga adalah penggunaan teknologi dan sumber daya tambahan untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga tadi saya ganti lesson plan saya. Maksudnya begini, sangat menyampaikan hal yang fundamental dan dasar, sehingga ada applying. Di awal sebelum saya mengetahui bahwa hasilnya 61, misalkan tadi kalau persentasenya katakanlah 80%, saya tidak akan menyampaikan ini. Kenapa? Karena saya anggap Bapak Ibu sudah. Tapi karena persentasenya paling bawah, berarti step fundamentalnya kemudian dilewati. Semoga saya tidak salah, begitu ya. Karena saya selalu dilatih Bapak Ibu oleh Almarhum Prof. Asari. Beliau adalah asisten pengembang 1 tentang bidang pendidikan.
yang 3 hari yang lalu beliau kabudut, ya. Saya meneruskan semua pengembangan yang ada di Sabila, it must be based on the data. Semua harus sesuai dengan data agar semuanya tepat sasaran. Dan ya, jadi apa yang saya sampaikan ini based on data, Bapak Ibu 61% tadi. Sehingga di akhir ini, apakah dari 61% next meeting, next year, next month, next semester, I don't know, harusnya naik gitu ya. Oke, let's look at the rest. Benar sekali dari yang tadi bagaimana kelas, bagaimana berbeda sosial, kelas itu ternyata panjenengan sampai diceritakan saya sendiri itu sangat berat karena ada yang seperti itu. Kemudian yang barisan panjenengan sampaikan itu kalau jalan kita itu di semua lokasi itu kan 1, 2, 3, 4 kanan kiri. Hanya sesederhana itu panjenengan menyampaikan tapi sangat bermakna untuk anak-anak. Terima kasih atas seperti itu bisa terlaksana mudah kalau siswanya banyak. Karena kalau siswa kita hanya 20 kita bagi macam-macam di situ. Kita kebetulan juga terus pernah kita kasih 17 soal yang beda antara kita dan kemaluannya. Tapi di situ ada beberapa modul ada seperti diskriminasi. Loh, itu kok 3 soal Pak? Saya kok 5, ini kok 7. Itu solusinya dulu. Menerapkan di kelompok. Ini jadi yang kita saya kelompok yang kita yang sudah banyak dan bisa di lain sisi saya juga merasa kesulitannya itu memang saya mencoba karena kelompoknya nggak sama, kemampuan anaknya nggak sama, otomatis tugasnya juga tidak saya samakan. Jadi saya mencoba seperti itu. Tetapi di lain sisi anaknya basicnya tadi itu semakin lemes dan semakin lemes. Kira-kira nantinya bagaimana? Terus apakah perlu kita itu ya sudahlah nggak tercapai aja nggak apa-apa, memang gawe video. Nah, gimana intinya triknya itu seperti apa supaya dia itu juga ada belajar betul. Itu melihat atau merasakan diri anak bisa memahami materi dengan baik, kemudian bisa bercerita ke orang tuanya bulan ini belajar apa saja dan ada respon baik juga dari wali santri karena selalu ada monitoring dari kami khususnya untuk guru dan juga anak-anak bisa mandiri untuk mengerjakan soal atau tantangannya dengan baik. Itu baru sekali. Oh siap. Oke. Jadi yang mengarah ke gaya belajar. Jadi kan yang pertama saya sudah mencoba untuk melaksanakan assessment diagnostik yang basisnya gaya belajar. Nah kemudian sering saya terapkan ke anak-anak. Nah 2 kali, 3 kali itu kan sudah saya tentukan sendiri kan Bu ya, karena misalnya kita yang mengetahui anak-anak ini ranahnya ke outdoor atau visual atau kinestetik. Nah 1 kali, 2 kali sudah berjalan, kemudian pertemuan yang selanjutnya itu anak-anak yang misalnya visual itu pengennya pindah ke kinestetik, kemudian kinestetik pengen aku belajar lihat video seperti itu. Kemudian dari saya berpikir, oke, siapa yang mau kinestetik, siapa yang mau auditori, siapa yang bisa. Nah seperti itu apakah diperbolehkan atau tidak? Kalau
sudah tidak kompeten, tidak kompeten, biasa-biasa saja, sulit. Ya. Sulit untuk kita harapkan sekolah kita itu bisa mencapai tujuan yang efektif tadi. Nah, jadi karena Pak Guru sebagai aset penting dalam mewujudkan sekolah yang unggul. Nah, mengapa demikian? Ya, yang pertama, ya karena guru itu harus memahami dan komitmen dalam menjalankan tugas pokok, ya dan fungsinya sebagai guru atau pendidik. Yang kedua, adanya perubahan teknologi. Ya, kalau zaman dulu, ya berbeda dengan sekarang. Ya, beberapa tahun yang lalu itu nggak begitu marak dengan semuanya pakai internet. Ya. Sekarang malah lebih canggih muridnya kalau sekarang itu. Makanya pembelajaran kita itu kalau sama dengan pada yang lalu itu malah tertinggal. Makanya guru itu menjadi yang memfasilitasi. Jadi banyak yang kerja itu guru siswa. Anak-anak dikasih tugas cari sendiri gitu. Apalagi kalau di Sabila itu sudah semuanya pakai laptop ya. Dan internetnya sudah bebas. Cuman kita ngasih pengawasan, pemahaman bagaimana menggunakan yang manfaat. Gitu. Kan nggak bisa kita cegah, kan nggak bisa. Ya nggak jadi ketinggalan semua. Kita cegah, nggak usah internetan, pakai internet belajarannya. Ya ketinggalan di sekolah, tapi di rumah nanti malah nggak kalah. Ya karena kan nggak bisa dicegah juga. Nah inilah teknologi. Jadi dengan teknologi itu kita tidak menolak, tapi kita arahkan yang benar. Ya, kita arahkan yang benar. Sebenarnya untuk diferensiasi kan kita harus mengenal satu siswa kita ini. Memang ada seperti yang diberikan sampaikan tadi, ada anak itu yang berangkat 3 kali, 2 kali, 4 kali berubah. Ada juga yang diajak main dulu berubah. Ada juga yang sama lagu baru bisa kawan. Dan itu memang pernah saya praktekkan, memang tidak setiap saat. Nah, suatu ketika memang ketika pengajian kan saya kelas 2, kelas kecil, mereka kalau diajak dikasih soal di papan tulis untuk mengerjakan 5 soal atau 10 soal jadi bisa dibilang. Nah, Ustazah akan memberikan satu lokasi, silahkan buat soal. Nah, nanti kalian akan bertukar soal dengan teman, kamu akan dapat soal dari teman yang sebelumnya. Nah, itu mungkin kalau kalian belum terlalu berdiferensiasi. Nah, di materi puisi kan ada anak yang bisa membuat puisinya, ada anak yang pede ketika menyampaikan, mendeklamasikan puisinya, ada juga dia hanya bisa membaca. Nah, disitulah dari setiap pencapaian anak kita bisa menilai. Jadi tidak melulu target kita ketika materi puisi itu dia harus bisa menyampaikan puisinya, kan tidak seperti itu. Jadi ketika dia sudah mampu membuat, maka kita bisa menilai itu. Ketika dia bisa menyampaikan, kita bisa menilai itu. Dan ketika dia hanya usaha ini ada makna apa yang bisa saya ambil, itu juga bisa kita ambil nilainya. Jadi tidak perlu harus targetnya harus itu apa. Karena kita kan melihat KD-nya, yang penting ini KD-nya tentang puisi. Ya sudah, berarti apapun dalam puisi meskipun dia bisa membuat, membaca, menyampaikan, ekspresinya itu hanya sekian persen dari target saya, itu kemampuannya.
Sarana dan prasarananya ada alat pembelajaran, itu komputer atau laptop, internet, proyektor, media gambar, sumber belajarnya juga dari buku Kemendikbud. Kemudian ruang kelas, targetnya peserta didik reguler atau tipikal itu berdasarkan gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Jumlah peserta didik 26, pembelajarannya tatap muka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin Susati, perwakilan dari SD Islam NU Pare. Saya memegang jenjang kelas 3. Kebetulan kami untuk kelas 3 belum kurikulum Kumer, jadi masih tematik K13. Untuk tujuan pembelajaran, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Yang kedua, dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks, siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif. Yang ketiga, dengan kegiatan mengeksplorasi lingkungan, siswa dapat mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari suatu yang utuh dari benda konkret dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan pengamatan benda, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari suatu yang utuh menggunakan benda konkret. Yang kelima, dengan menyajikan sebuah lagu, siswa dapat menentukan tinggi rendahnya bunyi dalam lagu. Untuk kegiatan pembelajaran, untuk kegiatan pendahuluan, melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa, serta mungkin bisa ditambah ya, misalnya untuk absensi kehadiran seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Swigno dari MTS Mataluda Poncokusumo mengucapkan terima kasih atas pembelajaran yang diberikan oleh LPI Sabilillah. Sungguh sangat luar biasa tentang pembekalan RPP yang berdefinisi. Kami sadar ternyata selama ini kami telah salah dalam mendidik anak-anak. Pangapunten anak-anakku sekalian, insya Allah setelah ini kami akan berubah menjadi lebih baik dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari workshop hari ini. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Aidi. Saya dari MI Banin Banat Nurul Huda Sedati Sidoarjo. Kesan yang saya dapat dari kegiatan hari ini yaitu pertama, banyak sekali materi yang saya dapat yang sebelumnya mungkin tidak saya temukan di tempat yang lain. Yang kedua, pesan untuk LPI Sabilillah terus semangat mengembangkan guru-guru, seperti memperbanyak kegiatan-kegiatan yang seperti ini, sangat bermanfaat sekali bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi tayangan Sisma TV untuk Sismates. Thank you for the participation. Saya Siti Jamimah beserta kru Sisma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih and I'll see you again. Sisma TV mendidik membangun peradaban Indonesia. Wallahul muwafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kecil